gambaran tentang kenyamanan narkotika itu dengan fantasi-fantasinya kita bisa rubah dengan cara hipnoterapi. Jadi kita pakai cara hipnoterapi untuk merubah mindsetnya. Hai hai hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini gue ada di Behave Clinic, dimana Behave Clinic ini untuk teman-teman yang mau recovery dari adiktif. Dan hari ini gue ngisi untuk sesi hipnoterapi untuk recovery adiktif. Nanti kita akan ngobrol sama beberapa pasien adiksi untuk mereka bisa sembuh dengan cara hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu adalah salah satu bagian dari sebuah ilmu yang bisa membantu untuk keberhasilan untuk recovery dari sebuah adiksi. Jadi kita merubah mindset dari yang namanya pecandu itu untuk mereka bisa sembuh, untuk mereka bisa lebih normal hidupnya gitu ya. Nah, dengan adanya hipnoterapi kita bisa membuat orang-orang yang terjerumus dalam adiksi atau narkotika dan lain sebagainya, dan kita sebut sebagai pecandu, mereka harus dirubah pola pikirnya, harus dirubah mindsetnya, harus dirubah secara terapi gitu ya. Nah, terapi yang digunakan oleh Behave Clinic adalah terapi hipno. Nah, hipnoterapi yang digunakan oleh Behave Clinic untuk pasien-pasien adiksinya. Jadi mereka bisa merubah pola pikirnya, bisa merubah apa yang ingin mereka buat gitu ya. Dan gambaran tentang kenyamanan narkotika itu dengan fantasi-fantasinya kita bisa rubah dengan cara hipnoterapi. Jadi kita pakai cara hipnoterapi untuk merubah mindsetnya, untuk merubah pola pikirnya, supaya apa yang menjadi kenyamanan tadinya gitu ya, fantasi-fantasi di dunia fantasi narkotikanya, adiksinya bisa berubah gitu. Jadi karena kebanyakan para pecandu atau pengguna narkotika itu mereka selalu hidup di fantasi pikiran mereka gitu. Fantasi, tapi ketika mereka dihadapkan oleh kenyataan hidup, realita hidup, mereka takut, mereka minder, mereka bingung dan lain sebagainya. So, rehabilitasi untuk pecandu narkoba atau pengguna adiksi itu salah satu hal yang dibutuhkan. Karena apa? Karena ketika tidak direhabilitasi, tidak keluar dari lingkungannya, maka apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nikmatin, apa yang mereka fantasikan akan tetap ada di pikiran mereka. Ya, karena lingkungannya juga mendukung seperti itu. Lingkungan, terus teman-teman yang masih menggunakan gitu ya. Nah, mereka ingin keluar, mereka ingin sembuh gitu. Mereka ingin teriak. Siapa yang membantu mereka? Kita bisa bantu mereka dengan kita punya ilmu ya. Salah satunya adalah kita menggunakan teknik hipnoterapi. Nah, hipnoterapi juga digunakan untuk adiksi karena bisa membuat rileks, bisa membuat nyaman, bisa membuat tenang, bukan hanya dari tubuhnya, tapi pikirannya juga kita buat tenang. Kita bisa merubah gambaran tentang adiktif, gambaran tentang narkotika
tentang nikmatnya zat-zat adiktif tersebut yang sebenarnya itu hanya membuat fantasi, ya. Fantasi-fantasi, hayalan-hayalan tingkat tinggi gitu ya. Nah, banyak juga akhirnya seniman atau pekerja seni yang menggunakan ini sebagai alat untuk gue mau berkarya gitu ya. Tapi sesungguhnya adalah karya apapun bisa kita bentuk karena kita punya otak, bukan karena dari zat adiktif. Oke? Bukan hanya dari zat adiktif, tapi kita punya otak, punya kreativitas, punya kemampuan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa membuat karya-karya yang sebenarnya lebih luar biasa tanpa ada zat-zat tersebut gitu ya. Sekarang ketika karya tersebut dibuat hanya menggunakan zat adiktif, maka karya tersebut bisa jadi bukan murni dari si penciptanya ya, karena ada efek lain yang mempengaruhi si karya tersebut. So, kita pakai teknik hipnoterapi untuk kita merubah mindset, untuk kita merubah pola pikir, untuk kita merubah apa yang mereka percayai gitu ya. Dan itu semua bisa kita lakukan, dan teman-teman di sana ketika teman-teman masih menggunakan zat adiktif, silakan langsung cari bantuan rehabilitasi. Jangan takut sama rehabilitasi, karena tidak semua rehabilitasi menyeramkan, tidak semua rehabilitasi mengerikan gitu ya. Banyak cara dari klinik-klinik rehabilitasi untuk teman-teman bisa sembuh dan keluar dari zat-zat adiktif tersebut. Oke? Hari ini gue bareng Bro Sakti. Iya. Kita akan cerita tentang recovery adiktif gitu. Jadi Ini ya. Untuk seseorang recovery dari adiktif itu kan nggak gampang, Bro. Betul, Ya. betul banget. Bro Sakti sendiri sebenarnya kan juga pernah merasakan itu kan gitu kan. Iya. Normalnya seorang adiktif itu kan ya, gue bangun tidur ada barang, gue pakai, ya kan, gue menghayal, gue berfantasi gitu kan. Ya akhirnya kalau lapar makan, kadang-kadang nggak lapar juga kan. Mendingan make. Kalau orang normal tuh bisa buat rencana dan mereka komitmen untuk jalani. Ya. Nah kalau gua nih bikin rencana, Gambaran, halusinasi gitu. kacau banget kan. Kadang nggak tahu kapan gue kerjain, kapan gue bilang udah. Nah, dari itulah akhirnya gue dibantu untuk nggak usah pikir terlalu jauh. Tugas saya ternyata di awal-awal pemulihan itu, gue cuma difokuskan untuk berpikir hanya untuk hari ini. Biar nggak berat ya? Iya, dari bangun pagi, gue jalanin aktivitas gue sampai gue tidur. Jadi pagi biasa tuh gue bangun, oke, hari ini gue mau ke kantor, mudah-mudahan ke kantor gue bisa selamat, ketemu teman-teman, bisa tukar pikiran gitu. Apapun lagi yang bisa gue bantu, udah itu pulang pelan-pelan, hati-hati berkendara pulang. Dan gue bilang, the best, inilah hari gue. Yes. Nggak ada mabok, nggak ada harus manipulasi orang, tidak perlu ada, Tidak merugikan orang lain. tidak merugikan orang lain. Dan hal itulah yang terus gue ulang setiap harinya. Terkadang gue lupa, karena gue manusia. Yes. Tapi akibat dari gue coba menerapkan langkah-langkah yang gue pelajarin itu, ya gue bisa punya kehidupan seperti sekarang. Nah, kalau pengguna nih, Ya. pengguna kan dia kebanyakan si pengguna ini kan dari segi ekonomi nggak ada, Betul. nggak bekerja gitu kan. Yes. Terus istilahnya kayak cuma dulu nongkrong-nongkrong doang. Barang kan harus beli, Bro. Betul. Dari mana gitu? Ya itulah kita bilang kita nih tukang sulap. Gue sampai berpikir gitu, pengguna ini kan barangnya itu kan beli, cuman dia nggak punya gimana caranya ya? Pokoknya kalau Terus zaman berpikir dulu saya gitu. pakai tuh sehari itu saya harus dapetin uang 300. Oke. Zaman segitu ya. Berarti fokusnya lu nyari uang hanya untuk beli barang. Iya. Dan carinya bagaimana dulu? Nolong, jambret. Oh, yang Kriminal. Akhirnya melakukan kriminal. Karena ngamen pun kayak maksa, Iya. dan segala macam. karena sudah habis di rumah tuh apa ya, semua sofa dijual,
apa kursi lah, meja makan semua, sampai wastafel gue angkat, gue jual. Yang paling terakhir tuh terali besi jendela, itu gue copotin semua. Panggil orang tukang Madura, timbang. Besinya timbang. Besinya ditimbang. Dia bilang, wah ini dikit pak, ini kalau nambah gini lagi bisa dapat 100.000. Nyari lagi. Pagar gue yang didorong gini kan, gue suruh bongkar, nggak usah pakai pagar. Ambil itu, wah dapat pak, dapat, beli lagi. See you in the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye bye.